Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Abianif Dr. Haji Hanifuddin Mahadun MAG dan Mida Dr. Haji Jafar Terdawati Mahmud Andali selaku Direktur dan Pengasuh Pondok Pesantren Perkembangan Benifida, dan yang terhormat juga kepada Jalan Dewan Guru semuanya, tak lupa juga kepada Miss Iza selaku Guru Pembina Mata Pelajaran Biologi. Hai guys, perkenalkan nama saya Miradila, saya kelas 10 MA Al-Qur'an Benifida. Kali ini saya akan mempersilahkan tentang sel, pendahuluan atau tentang sel pokoknya. Nah, di sini sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari komponen pembentuk organisme hidup. Lalu pertama dilihat itu oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Hooke ini melihat sayatan tipis dari batang tumbuhan. Jadi dia tuh melihat pertama kali dia itu ada sel kecil gitu ya. Dan di dalam itu terdapat kamar kosong atau yang dinamai dengan selula. Terus terdapat teori-teori Skyliden dan kawan adalah itu meneliti tentang teori sel struktural hidup, dan Scott dan Huxley itu tentang sel fungsional hidup, Rudolf Virchow kesatuan hereditas, Fleming dan Starburger itu reproduksi, tentang sel reproduksi. Nah, ciri-cirinya itu sel itu dikelilingi oleh membran plasma, protoplasma, dan kesatuan sitoplasma inti yang dia itu mengandung kromosom dan memiliki ribosom. Nah, terus bagian-bagiannya itu pertama ada inti sel. Inti sel adalah bagian pusat sel, lalu sitoplasma itu bagian luar inti sel dari dalam membran sel, cairan dan badan. Nah, lalu kedua itu berapa sitoplasma. Nah, membran sel itu dari cairan dan badan. Cairan itu disebut dengan sitolos dan badannya dengan organel. Lalu yang ketiga ada membran sel, bagian terluar sitoplasma yang mengatur keluar masuknya zat dari luar protein yang disebut dengan protein atau kolesterol. Lalu yang keempat ada dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar membran sel yang melindungi sel. Lalu terdapat keadaan inti adalah pertama, sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran sel. Lalu sel eukariotik adalah sel yang ada membran selnya. Jadi sel eukariotik itu yang ada membran sel, kalau prokariotik itu tidak ada membran selnya. Lalu perbedaannya adalah sel tumbuhan itu tidak ada lisosom, sentrosom, dan flagellum. Lalu kalau sel hewan itu tidak ada plastida, kloroplas, dan dinding sel. Jadi kalau di hewan itu sama kayak manusia ya guys ya, karena dia kan makhluk hidup, maksudnya yang hidup kan, yang benar kan hewan termasuk hidup tapi dia itu. Terus sel dapat diamati menggunakan mikroskop cahaya, dan cahaya itu sekitar 200 kali atau mikroskop elektron pada 5000 kali lah. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.